Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Putri Hadianti dengan NIM 2301111499, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang diajarkan oleh Bapak Dr. Ahmad Idir, MSI. Baiklah, saya akan membahas sosiologi kesehatan. Yang pertama itu adalah pentingnya belajar sosiologi kesehatan. Pendidikan dokter, hewan, perawat sudah cukup mereka peroleh, tetapi persoalan praktek lapangan tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan. Pola penyakit menular yang berbahaya seperti cacar dan lain-lain sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu. Kecantikan, kebugaran, pengembangan intelektual, dan lain-lain. Tenaga kesehatan harus memahami batas yang jelas antara satu, patologi organis, dua, psikologis, tiga, patologi sosial. Sosiologi kesehatan adalah menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek, mampu menghargai perilaku pasien, peka terhadap lingkungan sosial di mana ditugaskan. Beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial: pengaturan jumlah penduduk melalui alokon, sterilisasi, dan lain sebagainya. 2. Kontra KB. Pelopornya adalah Malthus. Ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Berbeda penyebaran KB di barat dan timur. Berbeda alasan kontra KB. 1. Sama dengan pembunuhan bayi. 2. Dianggap tidak wajar. 3. Tidak percaya pada karunia Tuhan. 4. Sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya. Yang kelima adalah KB membawa masalah sosial. Yang keenam ada anggapan sebagai konspirasi berat terhadap negara berkembang. Lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yang pertama, mengakhiri hidup dengan cara aborsi dan lain sebagainya. 2. Memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung, dan lain sebagainya. 3. Pemilihan jenis kelamin dan transseksual. 4. Meningkatnya kualitas hidup melalui rekayasa genetika. 5. Inseminasi buatan, bank sperma, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender, poligami atau pro kontra, pengobatan tradisional, adopsi anak. Masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial kesehatan. Yang pertama ada imunisasi, yang kedua pola pemberian ASI, yang ketiga permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi, yang ada disparitas status kesehatan, ada beban ganda penyakit, ada kinerja pelayanan kesehatan yang rendah, yang ada perilaku masyarakat yang kurang mendukung, pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata, rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin. Semula penyebab kematian disebabkan akibat dari yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kebodohan, yang ketiga adalah sanitasi, yang keempat ada gizi,
Ilmu sosial terlalu menekankan faktor sosial budaya atau nilai norma, kepercayaan, dan sikap, dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Ilmu kedokteran terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi internal kinerja sistem kesehatan, eksternal di luar sistem kesehatan determinan kesehatan. Yang kelima, sosiologi kesehatan Agnes Skiarty. Teori label menekankan pada labeling atau cap atau tanda perilaku sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang atau stigmatisasi. Kemudian tes kasus telah diuji coba oleh Rosenhan dengan berpura-pura sakit jiwa yang dirawat selama 19 hari. Sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita. Penelitian yang dilakukan pada penduduk Yoruba, Nigeria menemukan bahwa yang pertama, pasien harus dirawat selama beberapa hari di rumah pengobat tradisional. Yang kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Yang ketiga, diberi pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengorbanan hewan-hewan. Yang keempat, kadang-kadang sanang atau dukun melakukan praktek trans untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasa si penderita. Yang kelima adalah bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Peranan dokter atau penyembuh dan pasien terbatas, universal dalam banyak masyarakat. Jumlah pengobatan sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak, universal. Permanen yang itu temporal bagi penyembuh, peranan itu dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranan hanya temporal. Atasan bawahan bersifat hubungan yang menguasai dan mentaati penyembuh yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif dan harus mentaati. Sukarela non sukarela, hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya cenderung non sukarela. Pandangan keliru dunia medik modern. Hasil riset Amerika Serikat menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter memiliki, yang pertama, mengasumsikan bahwa pasien telah paham implikasi pengobatan dan peranan lanjutan. Yang kedua, memiliki stereotipe pribadi yang keliru tentang pasien. Beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada non-barat. Beberapa farmakopeanya merupakan sumber pengetahuan barat. Efek psikologis, pengobatan cukup efektif. Kelemahannya, sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobatan tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Sedangkan barat, perkembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat. Tolak ukurnya jelas. Kelemahannya, sistem ini dapat menggunakan
Obat-obatan seringkali memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Misalnya yang ke-9, masalah pangan dan gizi dalam konteks sosiologi kesehatan. Mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan? Yang disebabkan kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya, menyangkut 1. Cara memasak, 2. Selera atau kesukaan dan tidak sukaan, yang ketiga kepercayaan pantangan konsep. Harus dibedakan antara 1. Nutrimen. Nutrimen menyangkut biokimia suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Yang kedua, makanan atau food. Konsep budaya yang mengesahkan layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya konstruksi budaya makan ini, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional ini. Konsep tentang sesuatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi meskipun bahan tersebut layak secara gizi. Misal, kuda, kodok, kadal, ikan, gurita, capung, laron, belalang, dan lain-lain. Pola seperti itu juga terjadi di berbagai daerah, negara, budaya. Pola penyaksian melalui budaya itu kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penseleksian pribadi, meskipun diperbolehkan secara budaya. Setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi tetap pola tradisional yang dikenal sejak kecil akan selalu melekat dan sulit diubah. Contoh orang Azan dari Tanzania, meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan dan darah binatang. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang mereka peroleh. Kendati pun hati sangat bergizi, nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen atau zat gizi secara biokimia, hal yang juga dikaji oleh sosiologi kesehatan adalah yang pertama cara makan, yang kedua kapan dimakannya, yang ketiga etika makan. Dari ilustrasi itu, maka nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan tetapi berbeda. Nafsu makan keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya berbeda. Sedangkan lapar keadaan fisiologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya klasifikasi. Makanan juga dikenal dengan konsep makanan ringan dan berat, lemah dan kuat. Contoh orang Prancis dan Italia. Makanan panas dan dingin. Selain masalah tersebut, dalam banyak budaya juga dikenal tabu makanan. Konteksnya siklus kehidupan atau inisiasi, misal pubertas, kehamilan, kelahiran, dan lain-lain. Kesehatan dan sakit individu, ritual dan kepercayaan pola penyakit akibat menu makan berperspektif budaya. Ciri masakan dalam setiap budaya cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contoh, orang Amerika punya hamburger,
Orang Perancis kaya akan saus dan orang Jepang suka makan ikan mentah. Dalam dasawarsa terakhir terjadi pergeseran dan revolusi makanan dari menu tradisional menuju ke menu modern atau mewah. Ciri menu modern atau mewah adalah kandungan serat yang sangat kurang. Contoh, gandum kini diolah menjadi tepung yang sangat halus dan berwarna putih. Buah-buahan yang kaya serat semakin banyak disisihkan karena adanya makanan kaleng atau makanan yang sudah diawetkan, yang kadangkala dimasak terlalu matang dan sangat lembut. Dampak revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit dalam sistem pencernaan. Revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumsi gula semakin tinggi, maka biaya pengobatan akibat kelebihan gula dan kerusakan gigi menjadi meningkat. Penyakit peradaban atau disease of civilization ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan. Pola pekerjaan lebih banyak bersifat sedentar atau ditandai dengan banyak duduk. Konsumsi kalori yang tinggi ditandai dengan obesitas. Obesitas dalam sebagian budaya dianggap lambang kemakmuran, identik dengan kegendutan para senator Romawi yang gendut dibanding rakyat jelata. Pola hidup sedentar juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di traktornya. Jutaan pekerja di kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek. Misal bergegas mengejar bus atau berjalan antar ruang